Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya dan saya kita seperti biasa membahas dunia politik. Di sini kita mau membicarakan tentang capres dan cawapres, dan sekarang kita khususnya menceritakan tentang capres. Capres kita ketahui bahwa yang beredar sekarang ada tiga yang terbesar, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Melihat gelagat dari mereka bertiga, hanya ada satu capres yang tugasnya hanya menjelek-menjelekkan yang lain, ya, menjelek-jelekkan yang lain, bahkan sampai menjelekkan presiden yang memimpin pada saat sekarang ini. Kalau saya mempunyai capres seperti ini, saya mohon maaf tidak akan memilih beliau, karena kita di sini dituntut untuk mencari orang yang mempunyai kerja yang bagus, ya, tanpa menjatuhkan orang lain. Artinya kita menaikkan level kita tanpa menjatuhkan orang lain. Apabila kita menjatuhkan orang lain hanya untuk menaikkan derajat kita, itu artinya sebenarnya dia adalah lebih rendah daripada yang dia ceritakan. Dia mengeluarkan sebuah data tentang pembangunan presiden sekarang itu tidak full, ya, tidak akurat dan tidak secara keseluruhan. Dia hanya mengambil data sebagian dan dia menceritakan kepada seluruh rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia berpikir bahwa presiden 10 tahun yang lalu itu lebih baik pembangunan daripada presiden 10 tahun yang sekarang. Yang kedua, dia menceritakan tentang capres yang lain yang hobinya berlari dan selfie. Nah, dia tidak bisa seperti itu. Berlari saja dia tidak bisa. Macam mana kita mau mengejar negara maju kalau seandainya berlari aja dia tidak bisa. Nah, dan dia menyindir capres tersebut. Nah, kalau kedua capres yang lain, ya, saya melihat kedua capres ini dia jalan dengan koridornya sendiri. Nah, tidak pernah dia menceritakan tentang presiden yang lain. Yang saya salutkan, ya, dari presiden dua ini ada dua hal. Yang pertama, presiden dari Partai Gerindra. Yang saya salutkan ada hati dia, ya, keikhlasan dia, jiwa dia, ya, patriot dia. Itu yang saya salutkan dari capres Gerindra. Meskipun dari segi usia, ya, ada atau dari segi pengalaman dia selalu mengalami kegagalan, tetapi dia bisa segera move on dari setiap kegagalan, dan jarang ada manusia yang mau move on dari kegagalan. Apalagi kita melihat waktu pencapresan 10 tahun yang lalu dia menggugat ke MK, dan 5 tahun kemudian dia menggugat juga ke MK. Artinya ada indikasi kecurangan. Dia curangi, tetapi dia menganggap bahwa dia kalah dan dia mau sekali lagi langsung move on, gitu. Jarang ada manusia seperti itu. Hati dia terlalu bersih untuk kita menganggap bahwa dia itu adalah orang yang tidak penting di Indonesia. Saya sangat setuju apabila dia menjadi Presiden Republik Indonesia, karena dia pasti akan merangkul dari orang-orang yang telah menjadi lawan politiknya di pencapresan nanti. Yang capres dari PDIP yang saya salutkan dari beliau, ya, tidak ada seseorang yang mau menceritakan kejelekannya atau kegagalannya, ya. Kalau seandainya Anda ditanya apakah Anda gagal, jawaban kita tentu tidak mau mengatakan bahwa kita gagal. Kenapa? Karena kita kepengen dipilih oleh rakyat Indonesia, ya, masyarakat rakyat Indonesia. Tetapi capres yang satu ini mau mengatakan dan mau merendahkan dirinya bahwa dia menyatakan dia gagal di bagian-bagian bidang tertentu mengurus Jawa Tengah. Kalau Anda mau memperhatikan capres yang lain yang suka menjelekkan capres yang lain, kalau saya perhatikan di DKI Jakarta, di sosial media, ya, rekam jejaknya itu terlalu banyak yang jelek. Tetapi saya anehnya kenapa masih ada masyarakat rakyat Indonesia mau mendukung beliau. Nah,
Di rekam jejak pertama dia mengatakan dia tidak mau menjadi capres apabila Pak Prabowo Subianto menjadi capres. Saya tidak mau menjadi bagian pengkhianatan. Ternyata sekarang dia menjadi bagian pengkhianatan. Itu baru satu orang dikhianati. Kalau seandainya beliau menang, bagaimana? Ratusan juta rakyat Indonesia. Yang kedua, di kampanye DKI, beliau mengatakan bahwa DP 0 rupiah dan orang tidak digusur, naturalisasi, dan jejak digital mengatakan. Dan dia juga di jejak digital dia juga pernah mengatakan bahwa air dari langit harus diturunkan ke bumi digunakan. Itu adalah sunnah Rasulullah, kata beliau. Tetapi akhirnya setelah dia menjabat, airnya itu pun dialirkan. Jadi yang semacam inilah makanya saya tergerak hati untuk capres satu ini. Dan mudah-mudahan video ini juga bisa membangkitkan atau membuka mata hati kita semua bahwa capres satu ini tidak layak untuk memimpin Republik Indonesia. Ditambah lagi partai yang mendukungnya berindikasi korupsi 8T. Ditambah lagi ketumnya mengatakan bahwa apabila partai tersebut korupsi, maka dia membubarkan partai tersebut. Itu yang membuat saya banyak rekam jejak yang akhirnya saya mengatakan no untuk capres yang satu ini. Ya, bagi kita semua rakyat Indonesia, ya, bagi semua yang menonton video ini, tolong dipikirkan secara baik-baik, secara matang untuk memilih capres-cawapres, dan tolong diresapi, dicari informasi yang benar, dan tolong dengan hati-hati untuk memberi keputusan dan pemilihan Pilpres 2024. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan terlebih dulu, karena ini adalah lagi hangat-hangatnya. Lebih dan kurang saya mengucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.